Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Influenza. Sore ini saya cuma ingin sharing terkait dengan beberapa ada yang pertanyaan dari Sobat Influenza terkait dengan Bang, gimana kalau melaporkan SPT masa atau mungkin tahunan lewat aplikasi penyedia jasa online atau bukan lewat DJP online gitu, gimana statusnya, apakah apa namanya diakui DJP atau seperti apa sih kedudukan ininya, hukumnya gitu ya. Nah, sore ini saya akan memberi tahu ke teman-teman ya bahwa memang berdasarkan PMK 09 ya. Apa itu PMK 09? Yaitu PMK yang mengatur tentang tata cara penyampaian SPT ya, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Nah, intinya SPT masa itu awalnya memang sebelum adanya teknologi seperti sekarang gitu, SPT masa itu disampaikan melalui langsung atau melalui pos. Nah, cuma karena perkembangan beberapa tahun ini SPT itu berkembang teman-teman ya, nggak cuma disampaikan melalui langsung, juga melalui pos atau juga dengan cara lain seperti e-filing dan sebagainya. Nah, DJP juga membuka kerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan penyampaian SPT tahunan tersebut ya, atau SPT masa tersebut. Nah, ini dasar hukumnya di pasal 8 bahwa DJP ini juga selain menyampaikan secara langsung melalui pos atau dengan cara lain. Nah, apa sih cara lain? Nah, cara lain itu menggunakan ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, kemudian lanjut, saluran tertentu yang dimaksud pada ayat 2 huruf B tadi meliputi bisa laman DJP online, bisa laman penyaluran SPT elektronik, atau kita mungkin sekarang sebutnya PJAP ya, atau apa namanya, penyedia jasa ini ya, apa namanya, penyedia jasa aplikasi perpajakan gitu ya. Nah, di sini disebut ya, laman penyaluran elektronik ini maksudnya adalah PJAP nih ya, gitu sekarang. Nah, yang penting PJAP tersebut teman-teman harus pastikan bahwa perusahaan penyedia jasa aplikasi perpajakan ini sudah terdaftar di DJP ya, untuk keamanan teman-teman. Nah, di DJP ini teman-teman bisa lihat di halaman websitenya DJP. Di sini terlihat nih, teman-teman bisa cek PJAP yang sudah terdaftar siapa aja gitu. Nanti di sini bisa kelihatan. Nah, sebelum ke situ, PJAP ini memberikan pelayanan apa aja sih gitu. Nah, PJAP ini umumnya memberikan pelayanan mirip sih dengan fitur DJP gitu ya. Tapi bukan berarti menggantikan, tapi mereka saling melengkapi aja gitu. Jadi saling melengkapi gitu ya. Bukan saling meniadakan, saling melengkapi. Teman-teman boleh lewat DJP online atau juga sama-sama lewat PJAP ini, sama-sama diakui resmi oleh DJP sepanjang memang terdaftar di DJP. Nah, biasanya yang fitur-fitur yang dipakai untuk pemberian PWP, penyedia penerbitan bukti potong, seperti ibu pot juga banyak yang sekarang yang udah PJAP yang menyediakan ibu pot ya, e-faktur, host to host, pindah aplikasi billing gitu kan, pindah aplikasi SPT dalam bentuk elektronik atau e-filing gitu kan, dan penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik ya. Nah, kita lihat siapa aja yang sudah terdaftar di PJAP yang di situs DJP ya, berdasarkan situs DJP. Dari situs DJP di sini ada daftar PJAP nih teman-teman, sekitar ada berapa nih ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, sepanjang teman-teman lapornya atau daftar melalui PJAP yang sudah resmi ditunjuk dan diawasi oleh DJP, itu oke, nggak ada masalah. Jadi sama-sama gitu ya. Nah, memang beberapa PJAP ini menyediakan fitur-fitur yang mungkin fitur integrasi antara SPT dengan SPT lainnya. Jadi mungkin ada beberapa fitur yang memang lebih mudah di sini. Tapi ya sama-sama sih intinya, teman-teman lebih prefer kemana itu aja sih gitu. Jadi saya cuma menjelaskan bahwa berdasarkan PMK 09 ini memang ada gitu. Karena pertanyaannya gimana kedudukan hukumnya, Bang, terkait dengan PJAP tersebut. Ya memang kedudukan hukumnya sudah resmi
diakui di DJP gitu dengan dan dengan diterbitkannya PMK 09 ini memang diatur tidak hanya melalui langsung pos atau melalui e-filingnya DJP, tapi juga ada penyalur SPT elektronik. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman memang nggak usah ragu lagi kalau memang sudah terbiasa menggunakan fitur PJAP, penyedia jasa elektronik gitu kan, untuk lapor SPT, ya boleh-boleh aja, lanjutkan aja. Memang sepanjang memang itu masih terdaftar resmi di DJP gitu ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan atau pengalaman ya sharing tentang menggunakan fitur-fitur PJAP, silahkan tulis di kolom komen gitu ya. Silahkan tulis, jangan lupa untuk selalu subscribe, komen, dan amati terus channel Tes Logansa untuk update-update perpajakan ya, yang akan selalu saya berikan terkait update-update info perpajakan terkini. Oke, sekian dulu dari saya info terkait dengan pertanyaan dari Sobat Freekuensi terkait dengan PJAP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.